Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kelas 5 kabarnya? Bapak berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat saat belajar. Oke, anak-anak, pada kesempatan kita hari ini kita akan belajar mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, kelas 5, semester 1, tahun pelajaran 2021-2022. Baik, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang bagian-bagian dari aplikasi Microsoft Word. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara memodifikasi suatu teks. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara mengatur suatu paragraf. Baik anak-anak, simak terus videonya dan jangan lupa tetap fokus. Yang pertama, kita akan mengetahui bagian dari Microsoft Word. Yang pertama yaitu adalah title bar anak-anak. Title bar ini merupakan bagian yang terletak di paling atas dari program MS Word anak-anak. Pada bagian ini menampilkan nama suatu file atau judul lembar kerja. Nah, jadi sekali lagi letaknya paling atas dan menampilkan judul lembar kerja atau nama file ketika kalian sudah menyimpannya. Kemudian bagian yang kedua adalah Quick Access Toolbar. Seperti apa gambarnya? Ya, ini. Gambarnya seperti ini. Quick Access Toolbar merupakan icon-icon yang berguna untuk mempercepat kalian dalam melakukan suatu perintah anak-anak. Jadi kalian tidak perlu mengklik di bagian-bagian tertentu. Langsung menuju Quick Access Toolbar ini kalian akan mendapatkan perintah yang kalian inginkan. Nah, biasanya Quick Access Toolbar ini merupakan icon-icon yang paling sering kita gunakan ketika kita mengetik. Ya, oke. Bagian yang ketiga adalah tab. Apa tab itu? Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Jadi tab itu adalah sederetan menu yang ditandai dengan teks atau tulisan yang meliputi beberapa jenis, yaitu ada file, ada home, ada insert, ada design, dan masih banyak lagi. Nah, ketika kalian mengklik salah satu dari tab itu, maka akan muncul bagian-bagian yang lain lagi anak-anak. Nah, bagian-bagian itu dinamakan dengan ribbon. Nah, ini. Jadi ribbon itu adalah sederetan perintah yang berasal dari tab yang kalian pilih tadi dan ditampilkan secara mendatar atau horizontal. Jadi pada gambar di video kalian ini merupakan ribbon dari tab home. Berbeda lagi anak-anak ketika kalian mengklik tab dari insert. Berbeda juga ketika kalian mengklik tab dari desain. Nah, karena setiap tab itu sekali lagi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian, bagian yang kelima adalah group. Nah, group itu merupakan kumpulan icon yang fungsinya hampir sama. Misalnya, ribbon tab home tadi ya anak-anak. Ketika kalian klik tab home, maka di bawahnya akan muncul ribbon. Nah, di setiap bagian ribbon, di bawahnya itu ada teks kecil-kecil anak-anak. Ya, ada clipboard, ada font, ada paragraf, ada style, dan editing. Sekali lagi, itu berada di ribbon tab home. Akan berbeda tampilannya ketika kalian mengklik pada ribbon tab insert, ribbon tab desain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagian yang keenam adalah control size button. Control size button ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah
Minimize digunakan untuk menyembunyikan jendela Microsoft Word ke taskbar. Bagian yang kedua adalah maximize atau restore, digunakan untuk menampilkan jendela program satu layar penuh. Yang ketiga, tanda silang ini dinamakan dengan icon close. Pasti kalian sudah tahu apa fungsi dari tombol close ini. Ya, benar. Fungsinya adalah untuk menutup program Microsoft Word. Ya, oke anak-anak. Bagian yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu page atau halaman anak-anak. Nah, halaman atau page ini adalah bagian yang mungkin kalian pasti tahu karena letaknya yang paling kelihatan dan paling besar dan berwarna putih anak-anak. Jadi, page atau halaman ini digunakan untuk tempat menulis pada MS Word. Ya, oke. Selanjutnya anak-anak, bagian yang ke-8 adalah info halaman. Ya, gambarnya seperti ini. Letaknya di mana, Pak? Letaknya berada di bagian bawah paling kiri anak-anak. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsi dari info halaman ini untuk keterangan tentang nomor suatu halaman. Jadi ketika kalian mengetik dalam beberapa halaman, nah kalian berada di halaman 5 misalnya. Nah, maka pada info halaman ini akan tertulis page 5. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, selain suatu nomor halaman, bagian ini juga menampilkan halaman yang sedang dibuka atau jumlah halaman pada dokumen. Jadi kalian tadi kan membuat 10 halaman, maka di situ juga akan tertulis page 5 of 10. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, selain kedua hal itu, bagian ini juga menampilkan jumlah kata pada dokumen yang kalian ketik. Nah, jadi jumlah kata yang akan ketikkan di sana itu juga akan terhitung jumlahnya pada bagian ini. Oke. Bagian selanjutnya adalah icon zoom. Nah, dari nama katanya saja kalian sudah pasti tahu apa arti kata zoom. Ya, memperbesar ya. Jadi, icon zoom ini berguna untuk mengubah ukuran tampilan pada dokumen yang kalian buka, termasuk huruf, angka, atau gambar ya. Nah, jadi ketika kalian klik tombol atau tanda plus, ya, maka tampilan dokumen kalian akan besar, ya. Sebaliknya, ketika kalian klik pada icon atau gambar kurang, maka tampilan dokumen kalian akan mengecil. Nah, oke. Baik, anak-anak, itu tadi bagian-bagian dari Microsoft Word yang kita pelajari pertama kali. Kemudian yang selanjutnya, poin B, kita akan belajar bagaimana cara memodifikasi tulisan anak-anak. Nah, pada bagian ini kalian pastinya bertanya-tanya, kalian sudah mengetik banyak kata, banyak kalimat, ya kan? Nah, kalian ingin memperindah, memperbagus ketikan yang kalian buat di dokumen Microsoft Word. Entah itu tulisan atau teksnya diperbesar, diberi warna, dipertebal, dan sebagainya. Bagaimana caranya, Pak? Nah, simak terus dan tetap fokus. Yang pertama adalah icon font. Nah, icon font ini digunakan untuk menentukan jenis huruf atau font yang kalian inginkan. Di Microsoft Word diberikan banyak sekali jenis-jenis font sesuai yang kalian inginkan. Jadi kalian bisa memilih salah satunya. Oh, ini bagus. Nah, kalian bisa memilihnya. Contoh misalnya anak-anak ini. Nah, dari contoh yang Pak Mawan berikan, ada 4 jenis atau 4 bentuk dari font. Nah, yang paling atas, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu berbeda. Nah,
Selanjutnya, yang kedua, kita memodifikasi tulisan menggunakan icon font size. Font size, kalau font tadi huruf, size itu ukuran, sehingga kita bisa mengetahui fungsi dari icon font size ini, yaitu untuk mengatur ukuran huruf sesuai yang kita inginkan anak-anak. Nah, contoh misalnya, kalian perhatikan. Yang pertama, ukurannya segini. Kemudian Pak Mawan ingin memperbesarnya jadi segini. Lebih besar lagi jadi segini. Lebih besar lagi jadi segini. Nah, itu anak-anak fungsi dari icon font size. Selanjutnya, memodifikasi tulisan dengan menggunakan icon apa ini? Ada lambang atau gambar huruf A, kemudian bawahnya ada warna merah. Kira-kira apa ya? Iya, icon ini dinamakan dengan font color. Icon font color ini digunakan untuk, kalian pasti sudah tahu dan bisa menebak. Ya, betul, untuk memberi warna pada huruf. Nah, contoh misalnya kalian perhatikan. Yang pertama ini berwarna orange atau kuning ya. Kemudian yang kedua berwarna hijau, ketiga berwarna putih, yang keempat berwarna biru. Nah, ini anak-anak, kalian bisa memilih warna-warna kesukaan kalian pada teks yang kalian beri warna. Selanjutnya, icon bergambar huruf B besar tebal. Nah, ini gunanya untuk apa? Icon ini dinamakan bold. Gunanya untuk membuat huruf menjadi tebal. Jadi, kalian ketika ngetik, kalian ingin, oh ini bagian penting, saya ingin mempertebal. Nah, kalian bisa mempertebal bagian penting itu dengan menggunakan icon bold. Nah, contoh misalnya kalian perhatikan. Ya, ini saat normal anak-anak ya. Saat normal. Nah, kemudian Pak Mawan ingin mempertebal. Nah, jadinya seperti ini. Ya, lebih tebal. Nah, kemudian selanjutnya icon dengan lambang huruf I miring. Namanya apa ya? Namanya adalah italik anak-anak. Icon italik ini digunakan untuk membuat huruf menjadi miring anak-anak. Ya, jadi ketika kalian membaca buku pelajaran atau buku apapun yang pernah kalian baca, ketika kalian melihat ada teks atau tulisan yang dicetak miring, oh berarti itu dibuat dengan menggunakan icon italik. Ya, oke. Contohnya perhatikan. Nah, ini normalnya. Kemudian ketika Pak Mawan ingin membuatnya menjadi miring, kalian perhatikan. Nah, seperti ini jadinya anak-anak. Oke ya. Selanjutnya, icon dengan lambang huruf U, di bawahnya ada tanda garis. Ini namanya apa ya? Namanya adalah underline anak-anak. Icon underline ini dari gambar saja kita sudah bisa menebak kira-kira ya. Ya, betul. Fungsi dari icon underline ini untuk memberi garis bawah pada teks yang kita pilih atau yang kita inginkan ya. Contoh penggunaannya seperti ini nanti jadinya. Oke. Nah, ini normalnya. Kemudian Pak Mawan ingin membuat garis bawah pada kalimat tersebut menjadi ya, seperti ini anak-anak ya. Seperti ini jadinya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar bagaimana cara mengatur paragraf anak-anak. Nah, ketika kalian membaca buku, biasanya terdapat pada bagian kanan, pada bagian kiri itu terlihat lurus, terlihat rata, ya kan? Itu bagaimana caranya? Atau biasanya juga ada tulisan atau teksnya itu yang berada di tengah-tengah persis. Ya, itu bagaimana caranya? Nah, akan kita pelajari di sini anak-anak. Kalian tetap fokus ya. Yang pertama, mengatur paragraf dengan icon yang dinamakan, perhatikan gambarnya, itu terlihat rata di sebelah kiri ya. Rata di sebelah kiri. Nah, nama dari icon ini adalah Legend Left. Dari katanya saja kalian sudah tahu pasti. Legend Left berarti
kiri, yang rata adalah kiri, yang lurus adalah kiri. Berarti fungsi dari icon ini adalah untuk membuat suatu paragraf yang kita buat itu menjadi rata kiri, anak-anak. Rata kiri itu seperti apa? Perhatikan contohnya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, itu terlihat sangat jelas di sebelah kiri lurus, ya kan, rata. Sedangkan di bagian kanan itu tidak beraturan, ya, tidak beraturan. Yang selanjutnya mengatur paragraf dengan icon align right. Kalau tadi left, sekarang right. Nah, untuk membuat paragraf yang kita buat menjadi rata kanan. Nah, kebalikannya anak-anak. Oke, perhatikan contohnya seperti apa ya kira-kira. Ya, seperti ini, kebalikannya. Kalau tadi yang rata kiri, sekarang yang rata adalah sebelah kanan dengan menggunakan icon align right. Sementara yang sebelah kiri menjadi tidak beraturan. Selanjutnya, icon center. Center dari gambarnya saja kita juga sudah tahu. Icon center ini gunanya untuk membuat paragraf menjadi rata tengah. Nah, ini tadi yang Pak Mawan jelaskan, ya kan? Nah, rata tengah itu seperti apa, Pak? Jadi rata tengah itu antara kiri dan kanannya seimbang, anak-anak, dan terletak di tengah tulisannya itu. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi antara kanan dan kiri memang tidak beraturan, tetapi tidak beraturannya itu sama seperti itu ya, sama. Jadi tidak lurus tapi jarak-jaraknya juga sama, seperti itu anak-anak. Nah, jadi lebih rapi ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah, nah ini icon justify. Icon justify ini berfungsi untuk membuat paragraf yang kita buat tadi menjadi rata kanan dan kiri. Kalau tadi align left untuk rata kiri, align right untuk rata kanan, center untuk rata tengah, sementara justify kita gunakan untuk membuat paragraf itu menjadi rata kanan dan rata kiri. Jadi kanan dan kirinya rata, lurus. Nah, lebih rapi dan lebih bagus. Kamu lihat contohnya. Nah, ini anak-anak. Ya kan? Kanan dan kiri seimbang atau lurus atau rata. Ya, oke. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan kita mengenai cara mengatur suatu paragraf. Selanjutnya kita akan belajar tentang bullet and numbering. Ya, apa itu bullet and numbering? Nah, sekali lagi kalian ketika belajar biasanya ada poin 1, 2, 3 dan seterusnya, atau A, B, C, D dan seterusnya, atau ada dalam bentuk simbol berbentuk bintang atau tanda minus atau tanda persegi. Nah, seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan bullet and numbering anak-anak. Ya, sekali lagi itu dinamakan dengan bullet and numbering. Nah, terus perbedaannya apa, Pak, antara bullet and numbering itu? Nah, kita lihat pembahasannya. Yang pertama, ini dinamakan dengan icon bullet. Nah, icon bullet itu digunakan untuk memberi tanda keterangan dalam bentuk gambar atau simbol anak-anak, ya. Nah, contoh perhatikan. Nah, ini contohnya. Nama-nama kota di Jawa Timur ada Surabaya, Banyuwangi, Madiun, Ponorogo, dan Ngawi. Di depan setiap kata dari kota-kota itu terdapat simbol atau gambar anak-anak. Kalian perhatikan, ada apa namanya, gambar belah ketupat ya, belah ketupat. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lain. Nah, ini nama makanan-makanan di Jawa Timur. Nah, itu di setiap poin di depannya ada tanda juga berupa simbol atau gambar. Nah, itu dinamakan dengan bullet anak-anak ya. Sekali lagi dinamakan dengan bullet. Nah, oke. Selanjutnya yang kedua adalah ya ini. Ini dinamakan dengan icon numbering. Apa icon numbering itu? Kalau bullet tadi menggunakan simbol atau gambar, kalau numbering itu menggunakan angka atau huruf dalam
memberi tanda keterangan. Oke. Bagaimana contohnya? Kalian perhatikan. Oke. Nah, itu nama-nama kota Jawa Timur. Di depannya didahului dengan tanda keterangan berupa angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contoh yang kedua, kalian perhatikan nama-nama tarian di Jawa Timur. Tanda keterangannya adalah A, B, C, D, dan E. Nah, itu perbedaannya anak-anak. Jadi sekali lagi, kalau bulet itu berupa simbol atau gambar, kalau numbering itu tanda keterangannya berupa angka atau huruf. Ya, oke, baik anak-anak. Nah, materi kita sudah selesai pada pembahasan kita hari ini. Agar kalian lebih jelas dan lebih memahami dari fungsi-fungsi setiap bagian yang Pak Man jelaskan tadi, akan lebih baik lagi jika kalian mempraktekannya bersama orang tua atau keluarga kalian di rumah atau bersama teman-teman kalian di rumah. Ya, agar kalian lebih tahu, lebih paham mengenai nama-nama bagian dan juga fungsinya. Baik anak-anak, tetap semangat belajar, kita akan bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Kalian tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sekian dari Pak Mawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.